Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Masuk poin berikutnya tentang masalah binatang kurban. Bahwa binatang kurban yang boleh dikurbankan adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am dia ada 3. Binatang ternak ada 3. Pertama, onta, dan yang kedua, sapi, dan yang ketiga, kambing. Kalau seandainya Bapak mempunyai ternak rusa, dan Bapak ingin berkorban dengan itu, maka tidak sah. Karena dia tidak masuk bahimatul an'am. Begitu juga yang lain dari yang 3 ini. Kalau seandainya kita memiliki zebra, kuda, juga tidak sah kurbannya. Yang hanya boleh diperbolehkan kurban adalah onta, sapi, dan kambing. Timbul lagi permasalahan mana yang lebih afdal dari yang 3 ini. Apakah kita berkorban dengan onta, atau berkorban dengan sapi, atau berkorban dengan kambing. Saya melihat bahwa apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu yang lebih afdal dari segalanya. Bahwa seorang yang ingin berkorban, maka yang afdal baginya berkorban dengan harga yang paling mahal dan yang paling bagus. Yang paling bagus dan paling mahal. Mahal harganya dan bagus hewan korbannya. Ini kaidah di dalam memilih hewan korban. Sebagian ulama mengatakan bahwa lebih afdal berkorban dengan onta daripada berkorban dengan kambing. Mereka berdalil dengan hadis orang yang berangkat sholat Jumat. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang mandi, kemudian berwudu, bersuci, kemudian dia berangkat ke sholat Jumat, kemudian dia mendapatkan waktu pertama, seakan-akan dia berkorban dengan onta. Jadi sudah itu baru turun sapi, sudah itu baru turun kambing, sudah itu baru turun ayam, sudah itu baru turun telur ayam. Menunjukkan bahwa onta lebih baik daripada sapi dan kambing dan begitu. Kan dari permasalahan baru teringat oleh saya bahwa ini terbantahkan karena sapi itu 7 orang atau onta itu 7 orang, sedangkan kambing untuk 1 orang. Hadis Jumat ini itu dia berkorban onta saja 1 orang. Maksudnya dia seakan-akan dia mengorbankan onta bukan untuk 7 orang, akan tetapi dia berkorban, mengorbankan pada hari raya kurban 1 onta untuk dirinya sendiri. Jelas 1 ekor onta seseorang berkorban dengan 1 ekor kambing jelas lebih afdal 1 ekor onta. Rasulullah SAW berkorban 100 ekor onta. 100 ekor onta. Timbul lagi permasalahan mana lebih afdal bagi seseorang, dia ikut bagian 7 dari bagian onta dengan 1 ekor kambing. Permasalahan ini sampai sekarang belum bisa terjawab oleh saya, tapi saya kembali kepada apa yang diberikan kaidah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu yang paling mahal dan yang paling bagus, maka itu yang lebih afdal. Jadi jika seandainya kambing lebih mahal harganya daripada iuran 7 orang berkorban, maka dia telah menang 50%. Akan tetapi jika seandainya dengan harga murah dia bisa mendapatkan hewan kurban yang bagus,
berarti dia telah menang pula 50%. Berarti di sini berimbang dan sama-sama mulia, tergantung bagaimana dia berkorban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti juga korban, Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik sedekah engkau sangat membutuhkan. Wa anta syahih. Sebaik-baik sedekah kita sangat membutuhkan. Ini juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat kita memberikan infak karena kita sangat membutuhkan harta itu, juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang yang mempunyai harta banyak dan dia berkorban, sama dengan kita. Baik. Syarat sah korban pertama, umur telah cukup. Kalau seandainya onta umur 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Kambing 1 tahun. Dan yang kedua, lepas dari aib. Tidak mempunyai aib. Nanti kita terangkan tentang aibnya. Kaidah di dalam memilih binatang korban, yaitu semua hewan sembelihan yang sehat dan mempunyai daging. Semua hewan sembelihan yang sehat, dia sehat, tidak sakit dan mempunyai daging, karena tujuannya adalah korban. Di sini kita bisa pahami perbedaan antara akikah dengan korban. Kalau korban, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita yang paling banyak dagingnya dan sehat. Kalau akikah, lebih diutamakan adalah jumlah nyawanya. Makanya tidak dibenarkan seseorang mengakikahkan dirinya nimbrung ke kurban 7 bagian kelompok. Ada kelompok di sebuah masjid, ada 7 orang, terus tinggal 6, tinggal 1 lagi. Dia katakan saya masukkan, saya 2, yang 1 untuk korban saya, 1 untuk akikah. Tidak sah akikahnya, karena akikah tidak dibenarkan selain dari kambing. Dan yang kedua, tidak dibenarkan bergabung 7 orang anak untuk membeli onta, karena standar untuk akikah adalah nyawanya, 1 nyawa untuk 1 nyawa. Sedangkan korban adalah dagingnya, karena kita akan bersedekah untuk Allah. Permasalahan kambing adalah permasalahan yang sangat dipahami oleh orang Arab. Maka Rasulullah SAW berkorban dengan kambing yang sangat luar biasa, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, atau dari Anas, kana yudahhi bi kabshaini amlahaini aqranaini saminain. Bahwasanya Nabi berkorban dengan kibas, amlah, aqran, samin. Pertama, sifat kurban Rasulullah SAW. Pertama, kibas. Kibas ini adalah kambing yang besar sekali. Kambing bandar, kibas, jantan. Kibas sebagian ahli bahasa mengatakan dia jantan. Sudah itu amlahaini. Amlahaini mempunyai warna. Para ulama berselisih tentang makna amlah. Aisyah berkata bahwa amlah adalah semua dia duduk di atas hitam, melihat hitam dan menginjak hitam. Maksudnya dianjurkan bahwa kambing itu putih, kan, tapi matanya hitam, yang dia lihat di depan matanya hitam, kemudian dadanya hitam, dan yang ketiga kakinya hitam. Sebagian lagi, As-San'ani di dalam kitab Subulus Salam mengatakan, jika keafdalan pada warna sandarannya, kenapa afdal warna yang disebutkan oleh Aisyah itu? Karena Rasulullah SAW berkurban dengan warna itu. Maka zahirnya beliau tidaklah menginginkan warna tertentu sehingga dihukum afdal. Akan tetapi yang beliau inginkan berkorban dengan apa yang beliau temukan dan peroleh. Maka tidak ada keabdalan warna satu dengan warna yang lain. Ini pendapat San'ani, bahwa kebetulan saja waktu itu Rasulullah SAW berkorban dengan kambing yang amlah, warna yang disebutkan oleh Aisyah. Ini hitam, semuanya putih.
Itu kebetulan saja. Sebagian ulama menganalisa itu bahwa itu yang lebih afdal karena Rasulullah yang berkorban itu. Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa menurut sahabat yang afdal, menurut sahabat, karena standar kita adalah sahabat Rasulullah SAW, bahwa yang afdal kalau seandainya kita dapatkan dia dalam semua siri sama, maka yang afdal dalam warna adalah putih, kemudian kekuning-kuningan, kemudian abu-abu, kemudian putih bercampur hitam, kemudian hitam semua. Putih, kuning-kuningan, abu-abu, hitam bercampur putih, dan hitam semuanya. Kemudian amlah, tadi kita telah terangkan. Dan akran, bertanduk. Karena dengan bertanduk menunjukkan bahwa dia sudah berumur. Dan saminain, gemuk. Saminain, gemuk, berarti di sini ada ciri kurban yang afdal. Cacat yang tidak layak dijadikan kurban. Dia dijadikan 4 tandar oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bara bin Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW berdiri di hadapan kami dan berkata, arba'un la tajuzu fi dhuhaya, 4 perkara yang tidak diperbolehkan dalam berkorban. Al-awra al-bayyin auruha, mata picak yang kelihatan picaknya. Wal arja al-bayyin dal'uha, pincang yang kelihatan pincangnya. Wal kabirah allati la tanqa, dan wal maridah allati al-bayyin maraduha, yang sakit yang kelihatan sakitnya, dan yang tua yang tidak mempunyai daging lagi. 4 hal. Yang pincang, yang picak, yang sakit, dan yang tua sekali, tidak ada daging. Maka masuk ke dalam hal ini yang lebih parah daripada yang 4 ini. Misalnya yang picak jelas yang masuk lebih dahuluan buta. Yang pincang masuk dalam hal ini buntung. Pincangnya nggak boleh, apalagi buntung. Atau yang semisalnya. Atau yang semisalnya juga tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian bagaimana hukumnya binatang yang cacat setelah dibeli? Cacatnya setelah terjadi beli. Maka kita jawab bahwa tergantung apakah dia lalai atau tidak, pengurusnya lalai atau tidak. Jika seandainya kelalaian pengurus, maka wajib bagi pengurus untuk bertanggung jawab dan membelikan untuk peserta yang telah membeli itu hewan kurban tersebut. Kalau terjadi tidak ada kelalaian, maka tidak diganti. Kemudian peserta kurban. Peserta kurban itu adalah setiap muslim dan muslimah yang memiliki kemampuan atau kepala keluarga yang memiliki kemampuan, baik dia mukim maupun musafir. Akan tapi kita katakan muslim dan muslimah jika seandainya dia tidak punya tanggungan, atau kepala keluarga yang mempunyai tanggungan, maka cukup bagi kepala keluarga tersebut untuk berkorban untuk dia dan keluarganya. Jadi minimal bagi orang-orang berkeluarga, dia berkorban 1 di dalam keluarga tersebut. Dengan dalil Rasulullah SAW bersabda, ala ahli kulli baitin fi kulli am udhiyah. Setiap kepala keluarga wajib setiap tahunnya korban. Jadi di sini dikatakan bahwa setiap korban. Dan ini didukung juga bahwasanya diperbolehkan menurut para ulama semuanya, tidak ada yang diperselisihkan, seseorang meniatkan korban untuk dirinya dan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan orang-orang yang lain yang di bawah tanggungannya untuk satu korban yang dia korbankan. Jadi ketika seseorang mendaftarkan dirinya ke pengurus masjid, dia katakan untuk keluarga saya si fulan, untuk keluarga saya si fulan, untuk keluarga besar saya, itu diperbolehkan untuk satu korban kambing. Sebagaimana juga diperbolehkan hukum asalnya untuk satu individu. Bagaimana pula dengan jemaah haji yang berada di Makkah? Apakah dianjurkan mereka berkorban atau tidak? Ini berselisih para ulama. Sebagian lagi mengatakan diperbolehkan dan dianjurkan, sebagian lagi tidak. Karena mereka telah
wajibkan untuk menyembelih haji, atau yang disebut oleh jemaah kaum muslimin dam. Kalau seandainya jemaah haji diwajibkan untuk menyembelih dam, maka jemaah yang tidak haji diwajibkan atau diharuskan menyembelih kurban. Kan tapi jika seandainya dia berkeinginan, maka saya melihat tidak masalah untuk menambah pahala, akan tapi dianjurkan, maka saya melihat tidak ada anjurannya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas kehadirannya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.